Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para suster saudari Suster Jana, selamat pagi semua. Kita memasuki hari ini, hari Minggu Prapaskah kelima dan mulai pekan sengsara dalam masa obat kita. Tapi secara istimewa hari ini kita merayakan syukur kita untuk dimulainya visitasi jenderal di provinsi SSPS Timur ini. Karena itu mari kita menyiapkan hati kita dengan sebaik-baiknya, memohon Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan juga mohon belas kasihannya agar kita dapat dengan layak merayakan peristiwa dan perayaan syukur ini.
First of all, I don't have any intention to reflect widely on your main theme of compassion. It's just like spraying salt into the sea. So I will just take maybe, let's say I am an outsider and take some points of an outsider view. Hopefully it gives some enriching of your reflection for this thing. And from the readings that we selected for today, there are 4 points that I will deliver to the sisters and their lay partners here. First is that because of God, with God is full of compassion, and therefore we can give it to the people, to the others, because He is full, and only the one that's full of compassion can deliver some compassion for the others. And second, there's so many suffering people around us because of many reasons, and then these are the ones that should take our concern and our attention. And the third is some of us, some of the humans are selected to deliver this kind of compassion to other people, other humans. I think they are the part of that. And fourthly, compassion is not only a strength of mind, a strength of God. It should appear in real actions in our daily life. And then for the conclusion of your reflection, what do you want me to do for you? I also take some point. First, if the sister wants to be the deliverance of compassion, then to have full compassion. That's the requirement. Otherwise, somebody cannot give something from the emptiness that they are. And secondly, sometimes we cannot really analyze who are the sufferers, because there are some also who pretend to suffer. But then we can also ask to see the ones who are suffering around us. And thirdly, compassion has to also give us to like a transformation of life, just like Artemis, who is the core of our reflection today. This will be the main point, and that you don't have to go to other
the translation Jody Morgan. Saya menyampaikan poin-poin kepada Suster Miriam dan Suster Jana supaya mereka tidak sibuk mendengar terjemahan sepanjang ini. Baik, Suster, sekitar 2 bulan lalu Suster Provinsial meminta saya untuk memimpin perayaan Karismi Pemukaan ini dan memberikan saya tema besar dari Kapten Jenderal SSPS yang terakhir, yakni tentang belas kasih. Dan saya tidak bermaksud atau rasanya berlebihan kalau saya mendalami lagi tema ini, karena itu seperti menggarap laut. Suster mereka sudah merefleksikannya sepanjang 2 tahun terakhir ini. Siapalah saya untuk membuat refleksi ulang lagi tentang ini. Tetapi mungkin pandangan saya sebagai orang luar bisa memperkaya refleksi para suster atau permenungan para suster dan teman-teman alam SSPS tentang ini. Pertama-tama dari bacaan yang kita dengarkan tadi, karena bacaannya adalah orang buta yang disembuhkan, maka kita ambil seluruh bacaan dari minggu biasa ke-30 tahun B. Bacaan pertama dan bacaan itu supaya sambung menyambung pemikirannya, refleksinya. Poin pertama dari bacaan-bacaan itu adalah bahwa Allah itu penuh dengan belas kasih dan karena itu menjadi sumber berlimpah belas kasih bagi manusia. Hanya orang yang berkelimpahan yang bisa memberi. Kalau kosong, nanti diberi apa? Lalu yang kedua, kenyataan membuktikan bahwa sepanjang sejarah manusia ada banyak orang yang menderita di sekitar kita karena berbagai alasan. Dan poin ketiga dari bacaan-bacaan hari ini untuk penekanan saja, ada sejumlah orang yang dalam surat pada orang Ibrani tadi dikategorikan sebagai imam. Sebenarnya ini pemahamannya lebih luas, bisa termasuk para religius juga yang dipilih khusus oleh Allah untuk menjadi saluran belas kasih itu. Dan poin keempat adalah bahwa belas kasih itu harus mewujud dalam tindakan-tindakan nyata. Jadi bisa menjadi stand of mind saja, tidak menjadi sikap batin atau sikap pemikiran atau stand of heart, dan sekedar sikap hati, tetapi harus diungkapkan dalam tindakan-tindakan nyata. Baik para suster dan ibu bapak sekalian, para buddha, para pikar, adik-adik novis dan postulan yang hadir, kalau perlindungan kita berada di seputar apa yang kamu minat berbuat lagi, apa yang kamu minat berbuat lagi, saya kira ada beberapa titik penting di sekitar pertanyaan itu yang bisa kita refleksikan, mungkin sebagai bekal di awal meditasi dan terakhir. Biasanya kan awal-awal kami semangat, nanti kalau sudah berjumpa satu-satu komunitas, orang baru kita mulai galau dengan berbagai macam persoalan yang muncul. Jadi kita gembira dulu di hari, baru kemudian nanti kita berbicara tentang semua kegalauan dan persoalan. Saya lama di Dewan Provinsi, jadi saya tahu apa artinya visitasi. Baik, dari kerana Yesus itu adalah penyalur belas kasih, dan kita dipanggil untuk menjadi penyalur belas kasih yang murah. Dan sekiranya itu salah satu harapan utama dari Kapiten Jenderal SSPS yang terakhir. Sudah beberapa waktu lalu ada satu orang buta yang biasa datang ke Susredi. Nah, orang ini punya feeling lebih kuat dari kita yang angkat normal. Nah, setelah beberapa jam dengan kami ngobrol, dia bilang begini, saya tidak ada suara perempuan dari tadi, kamu ini istri dari mana? Kamu ini istri dari mana? Jadi dia bahas bahwa ini ada sesuatu yang hadir dalam laki-laki mereka ini. Kemudian kami jelaskan bahwa ini adalah diarah dimana kami ingin menikah, karena itu suara perempuan. Nah, saudara, orang-orang seperti ini punya feeling, termasuk feeling apakah orang yang dekat dia ini punya belas kasih dan murah hati atau tidak. Dan itu mereka tahu kepada siapa mereka meminta dan kepada siapa tidak ada gunanya untuk meminta, karena pasti dia diberi.
Kita ini orang pelit orangnya. Apa itu feeling pengemis itu ada. Kalau Yesus tadi kan, begitu dia lewat, Bartimeus tahu memang, ini orang kalau kita minta pasti diberi. Jadi tahu keadaan apa itu ada. Jadi menurut saya, sebelum ngomong tentang belas kasih, syarat pertama itu kita harus berlimpah belas kasih dulu. Terus kalau kita tidak berlimpah belas kasih, kita memberi apa pada orang? Dan saat ada orang itu lewat, terus tadi itu kan, tidak ada guna. Nanti minta, percuma. Kok dia sendiri masih meminta-minta juga di mana-mana, pas-pas itu kan, tidak ada guna. Kita minta, kok dia kemana-mana juga dia minta bantuan. Bagaimana kita bisa memberi kalau kita sendiri tidak berlimpah? Bagaimana kita bisa memberi belas kasih kalau kita tidak punya belas kasih? Kan bisa lihat tidak punya muka juga. Muka yang tidak belas kasih itu orang langsung tahu memang. Bagaimana kita bisa murah hati kalau kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki? Kita bisa murah hati kalau kita sendiri tidak perlu puas dengan apa yang kita miliki. Atau bagaimana kita bisa memberi kalau kita selalu sibuk mengumpulkan barang dan uang untuk diri sendiri dan luar? Bisa macam lebih keras dari situ. Baik, itu poin pertama dari seputar pertanyaan penting tadi. Yang kedua, tidak mudah untuk menilai apakah seseorang benar-benar menderita atau butuh belas kasih. Tidak mudah juga. Memang ada orang-orang yang pura-pura menderita atau malas dan cari gampang dengan mengemis, atau yang menderita karena salah mengelola keuangan, lalu hidup dari utang-utang. Datang menghadap kepala sekolah minta supaya dibebaskan dari uang. Nah, bagaimana kita membedakan orang-orang macam ini dengan orang-orang yang sungguh butuh belas kasih? Tetapi para suster yang berkasih, ada juga penderitaan-penderitaan yang kasat mata, yang memang ada di depan kita, yang butuh tanggapan kita dengan segera. Jadi kita tidak boleh menutup mata terhadap mereka ini hanya karena kecemasan yang berlebihan tentang kejujuran mereka. Ini tidak gampang, tapi butuh discernment. Yang ketiga, penyembuhan Bartimeus tidak sekedar cerita kemuliaan fisik, tapi model untuk transformasi total. Dari pengemis yang bergantung pada belas kasih orang menjadi seorang pengikut Yesus yang aktif dan setia. Dalam dirinya ada proses yang dalam psikologi yang disebut proses dari to know your needs, tahu kebutuhan. Ketika dibantu kita memberikan gratitude, rasa terima kasih, tapi bukan ujungnya gratitude saja, itu berakhir pada enlightenment, iman yang kuat, dan kemudian transformasi hidup kita menjadi pengikut-pengikut Yesus yang setia. Dan itu adalah buah dari pendekatan Yesus yang menghargai martabat Bartimeus. Apa yang kau mau? Ada yang dia mau, bukan yang kita mau. Sama dengan begini, kalau kita ada siswa, kita tidak bisa ajar anjing untuk bersiul hanya karena kita bisa bersiul, tapi kita ajar anjing untuk menjaga lingkungan kita. Ya, kita meningkatkan kapasitas mereka ini. Begitu juga membantu orang. Jangan membantu orang kan apa yang kita punya. Lalu kami di akhir tahun kan akan memberikan lingkungan khusus semua. Karena barang kita ada di mereka dengan belas. Belas kasihan tidak boleh seperti kumpul semua baju besar yang orang pakai di besar. Nah, ini kan bagian dari bukan kebutuhan orang yang kita lihat, tetapi apa yang kita punya. And lastly, finally, terakhir, kita selalu dapat memainkan peran dalam transformasi hidup bersama. Bisa peran tubuh, tapi bisa juga peran
mengharap transformasi. Ini ya dibuat oleh orang yang bodoh kita adalah orang-orang yang ekonomis mengharap itu. Dia sudah pernah dengan orang yang sudah melihat uji saya gimana. Mereka mau supaya kita seperti itu, Yesus beri dan mereka jika mereka menghalangi mereka seperti itu. Nah ini adalah orang-orang kerja yang egois besar. Mau supaya kita menderita, kita bergantung kepada baik saudara, puluhan tahun kita di Indonesia ini bergantung kepada belas kasihan dunia. Dibantu oleh teman, dia pendidikan, mungkin juga dari kesalahan. Saatnya kita membayar, kita tahu, kita yang memberikan belas kasih pada dunia. Jadi kalau pemakaran di dalamnya itu survei, jadi komersial kemana? Karena di sini besar, kita harus membantu transformasi kita sendiri, berdiri kukuh di atas protokol kita. Saat kita menyimpan kepada dunia, itulah belas kasih dari dewasa, hasil dari transformasi diri batin sehingga ekonomi kita menjadi seorang yang penuh iman dan setia pada Yesus. Ini beberapa poin yang bisa saya berikan sebagai saya, sebagai saudara sendiri juga, mudah-mudahan bisa menambah perlindungan dari bangsa kita. Sumbernya adalah DS dari kejadian yang diberikan di sosial kepada saya pada 1 bulan lalu dan saya lakukan. Baik, kalau saudara mari sekarang kita berdiri, kita Oh,
Teruskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan ke penang sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Berubahlah misteri iman kita.
dan memuaskan bersyukur padamu ya Tuhan, berkati karistimu yang jadi kekuatan iman, wartakan cinta
Sister Imelda, Father Julius, and our brothers SVD, sisters, and dear friends, mission partners. Yang terkasih Pater Yul, Sister Imelda Maria Profesial, saudara-saudara Bruder SPD, para suster dan partner misi kami, Bapak Ibu sekalian, partner misi. So for Jana Paula and myself, it is a great joy to be here with you in Timor Province. Bagi kami, saya dan Suster Yana Paula merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan untuk berada bersamamu di sini di Provinsi Timor. And you know the general visitation is always to connect with each other, to connect with you here in the province, and to connect also with our global mission. Visitasi general adalah kesempatan untuk bisa berrelasi, berkoneksi dengan kita semua yang ada di sini dan untuk misi kita secara global. So Sister Jana Paula and myself, we will go to each community, visit all the communities, and we will have meetings with the sisters. We will go and see all our apostolates, institutions, and the mission. Dan saya dan Suster Yana akan berkeliling ke komunitas-komunitas, mengunjungi setiap komunitas, setiap suster, dan melihat kerasulan-kerasulan yang kita tangani, juga unit-unit karya kita. So, and we want to connect with you and also look together to see what does Jesus wants to do with us? What does He want us to see? Ya, bersamamu dan kami kita akan melihat bersama kira-kira apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan. To help us see how can we together grow into responsible and mature missionaries. Untuk melihat bagaimana kita bisa bertumbuh bersama sebagai misionaris. And also you here in Timor, actually now you are the biggest province in our congregation. Dan kamu di Timor sini adalah jumlah yang terbanyak untuk kongregasi kita. So, and we see here so many beautiful young faces. Kita lihat di sini begitu banyak muka-muka yang cantik dan ganteng. And we hear so many beautiful voices. Juga kita melihat di sini begitu bagus suara-suara yang ada. So, and with your faces, with your singing, with your being, with your doing, you are part of our missionary congregation. Baik, dengan suara-suaramu, dengan lagu-lagu yang kamu nyanyikan, dengan apa saja yang kamu lakukan, menjadi bagian dari misi kita. And when you are doing well, our congregation is doing well. Jika kamu berbuat baik, maka kongregasi kita juga berbuat baik. So, and when Timor is not doing well, our congregation is not doing well. Jika Timor tidak berbuat baik, maka kongregasi kita juga tidak akan. So that means there is also this responsibility to live our missionary vocation as best as we can and to the full. Karena itu kita lihat bahwa kita bisa dapat menghidupi hidup misioner kita sebagai misionari secara penuh. And it's not about ourselves, but it is about Jesus and His mission. Bukan tentang diri kita, tetapi tentang Yesus dan misinya. We are sent to continue what He has started and what
He wants to continue also through us here in Indonesia and worldwide. Ya, kita sorry, I could not get it. We are sent. So we are sent to continue. Oh, kita dikirim untuk melanjutkan apa yang Yesus lakukan. And then, untuk melanjutkan misi dari Yesus. So we are very happy to be with you, and we are looking forward to our conversations and to search how can we move ahead in a good spirit and also in a good way. Karena itu kami senang berada bersamamu dan untuk ke depan kita akan melihat apa yang bisa kita lakukan dengan cara yang baik. And so that you become stronger in your missionary vocation, and we as congregation, as SPS missionaries become stronger. Agar kita menjadi misionaris yang kuat dan sebagai SSPS juga misionaris SSPS supaya menjadi kuat. So that is what we want and what we are going now to start, the jalan-jalan. Ya, karena itu apa yang sekarang kita membuat, yang lakukan dengan nanti keliling And we komunitas-komunitas. ask the Triune God, the Holy Spirit, Jesus, to be with us, so that together we find the best way forward into the future. Karena itu kita minta Roh Kudus supaya membantu kita untuk menemukan jalan yang baik, yang terbaik untuk masa depan kita. Terima kasih, Pak. Karena itu kehadiran kedua visitaris dalam visitasi general merupakan berkah yang menggembirakan. Semoga visitasi general ini membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dan semoga setiap pribadi atau komunitas yang dikunjungi kedua visitaris mengalami kesembuhan secara fisik dan psikis berkat keterbukaan dan keberanian untuk melepaskan berbagai kelemahan diri. Dengan demikian, seperti Bartimeus yang mengalami kesembuhan berkat iman akan Yesus, kita pun secara pribadi atau komunitas mengalami rahmat kesembuhan yang memampukan kita menjadi pewarta belas kasih dalam dunia modern. Dalam situasi terjadi tantangan, kelemahan pribadi seringkali membuat ketidaknyamanan, keegoisan, kesombongan, tidak saling mendengarkan, dan cuek terjadi.
kemajuan teknologi membuat jarak satu negara yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Kekerasan verbal maupun verbal lainnya terjadi dalam hidup bersama. Kini kehadiran kedua visitaris membawa terang yang memberi harapan, semangat, dan sukacita untuk hidup limpah. Kelemahan pribadi pertama namun pasti dilepas atau menanggung. Kekuatan dan semangat baru ditimba dalam hari-hari visitasi. Hidup baru dimulai dalam semangat belas kasih. Semoga Allah Tritunggal Maha Kuasa dikenal, dicinta, dan dimuliakan oleh semua orang.